Mari masuki hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk ke pelataran pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau Allah kami yang baik Tuhan. Dan tidak pernah kami berhenti mengucap syukur karena kebaikan Yesus. Thank you Lord. Mari sama-sama kami menandakan pujian ini. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, bisa lambaikan tangan. Kau melihat siap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu. Kami pandang wajah-Mu pagi ini Tuhan, dan kami bersuka di depan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Dia baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya Kau baik buat kami Tuhan, tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu buat kami. Mari sama-sama naikkan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Bisa berikan sorak-sorai buat Allah kita, Bapak Saudara. Karena hari ini hari yang jadikan Tuhan. Mari bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Dan kami bawa sorak-sorai yang terbaik buat Engkau pagi ini Tuhan. Yes, Lord. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja. Sekali lagi sorak haleluya. Amin. Yesus Raja mulia.
haleluya, kita percaya bahwa Tuhan mau meruntuhkan setiap tembok pagi ini, amin. Kita percaya, mari kita dengan iman. Waktu kita melakukan dengan iman, kita body language kita kepalkan tangan, kita bilang sorak haleluya. Kita runtuhkan tembok pagi ini, amin. Haleluya. Sorak haleluya. Mana tangannya Bapak Saudara? Yesus Rajamu. Sorak sekali lagi. Sorak haleluya. Puji Yesus. Sekali lagi sorak haleluya. Sorak haleluya. Amin. Puji Yesus. One more time. Sorak haleluya. Puji Yesus. Sekali lagi. Sorak haleluya. Yes, Lord. Kami mengatakan siap berlaku bagi Tuhan. Sorak haleluya. Puji Yesus. Katakan sorak haleluya. Sorak haleluya. Kami katakan Tuhan, siap tembok bagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. One more time. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, sang raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja. Sekali lagi angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Raja dari segala raja. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you God, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Thank you God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sadarilah bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah. Bahwa panggung kita bukan untuk orang, tapi sadari ini semua untuk Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, untuk Dia. Kembalikan lagi untuk Dia. Tuhan, kami gak ada artinya tanpa Engkau. Siapa kami ini Tuhan? Hamba yang hina. Kau angkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sekali lagi
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. I love you, Jesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hidupku persembahkan, persembahkan bagimu Yesus Tuhan. Karena Dia yang layak Di dalammu ada kuatku Yesus. Di dalammu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah damai kami, ada ketenangan di dalammu Yesus. Di dalammu ada sukacita. Namamu ajaib, namamu membebaskan Tuhan Yesus. Namamu berkuasa, namamu ajaib, namamu Yesus. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. 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 Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In your presence of your majesty. Majesty.
Biasanya yang ditanyakan siapa yang baru pertama kali hadir gitu ya. Coba saya mau tanya, siapa yang baru hadir kedua kali di tempat ini? Coba angkat tangan. Ah, itu bohong itu. Oh, mama ya? Oh, tante, selamat datang. Bagaimana kalau yang ketiga kali? Siapa yang datang ketiga kali di sini? Nggak ada? How about 4 kali? Oh, semua keluarga yang setia, amin. Puji Tuhan. Kadang-kadang, setiap kita pasti ada permulaan, amin. Ada kalanya Anda datang ke gereja yang pertama kali disambut, yang kedua kali sudah nggak disambut lagi, Kadang-kadang butuh waktu untuk kita tuh mengenal saudara di dalam Kristus, amin. So we just wanna welcome you. Kami tentunya sangat senang sekali kita bisa berbakti bersama pagi ini. Siapa yang mengharapkan firman daripada Tuhan? Mari kita berdoa, ayo kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, buka hatimu. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena 40 tahun bangsa Israel di padang belantara. Setiap harinya Tuhan, Engkau sudah sediakan fresh mana. Roti yang hidup Tuhan. Kami nggak mau roti kering Tuhan. Kami minta Roh-Mu Tuhan. Memberikan kehidupan kepada setiap firman yang akan diberitakan pagi ini Tuhan. Biar setiap kami dipuaskan dengan firman Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang membuatkan firman ini menjadi kebangkitan di dalam daging kami, di dalam roh kami, di dalam jiwa kami Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus, kami minta Engkau berperkara pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Immanuel. Engkau beserta kami, Engkau sudah ada di antara kami. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk. Kalau Anda lahir sudah cukup lama, sebelum mungkin di tahun 90-an mungkin, Anda mungkin masih ingat ini. Bisa nggak diputerin videonya coba? Siapa yang ingat ini? Dengar ya kata-kata. Katakan, this is a church on fire. Oke, cukup. Ya, siapa yang tahu lagu itu saudara-saudara? Oh, masih di situ. Oke, judul pagi ini adalah Church on Fire, saudara-saudara. Saya ingat banget lagu ini, saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Karena waktu lagu ini dinyanyikan, ini tahun 98 di recordnya. Saya di Amerika mulai melayani di tempat di City Blessing ini tahun 2005 kira-kira. Saya itu paling takut lagu ini saudara-saudara. Karena apa? Anda bisa dengar da 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 da. Itu tangan saya kayak frozen saudara. And then kiri kanan harus sama. Sedangkan kiri kanan ini kayaknya belum unity gitu ya. Yang kiri maunya gimana, yang kanan maunya gimana. Saya ingat waktu itu musik direkturnya itu Citara. Siapa yang tahu Tara di sini? Staf gereja, iya dia yang ngajarin saya. Dia kayaknya sambil mengajar sambil berdoa gitu. Karena ini kayaknya kurang ada harapan. Itu bener loh saudara. Ini saya bukan joking. Kalau Anda pernah melihat saya melayani pujian gitu, main piano di tempat ini, itu gara-gara kemurahan Tuhan. Karena betul-betul ini bukan gara-gara khotbah. Saya ngomong bahwa saya itu nggak bisa. Siapa yang pernah lihat saya? Mungkin Lili udah tahu dulu saya nggak bisa itu. Bener, itu bener-bener kejadian saudara-saudara. Church on Fire ini lagu yang saya begitu takut karena begitu susah. Tapi kata-kata Church on Fire ini sangat penting, amin.
Itu kelihatannya gereja, orang-orang, oh gerejanya gimana gereja, kamu ke gereja mana? Gerejanya mantep nggak? Gerejanya yang gimana? Exciting nggak? Apakah itu church on fire? You know, kita akan bahas lebih lanjut hari ini. Pertanyaan saya untuk setiap kita ada, apakah Anda on fire? Apakah Anda membara? Apakah Anda terbakar di dalam iman kepada Yesus Kristus pagi ini? Jawabannya tidak ada. Nggak ada mungkin atau gimana gitu ya. Itu either yes or no. Dan ini saya percaya pagi ini bukan hanya teguran, tapi juga adanya pembangkitan daripada kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada kondemnasi untuk Anda, tapi kami percaya adanya panggilan khusus pagi ini, adanya urapan khusus pagi ini, saudara. Amin. Untuk membuat kita itu lebih on fire untuk Tuhan. Lawan dari kata on fire tentunya ya mungkin kematian ataupun gimana. Tapi kebanyakan itu yang banyak akan kita bahas adalah kata seperti ini. Kesuaman. Lukewarmness. Kehilangan energi, saudara. Kehilangan joy, sukacita. Anda mau gak ke gereja yang semuanya tuh cemberut gitu? Ini katanya Tuhan, katanya sungai sukacita ada lagunya. Kok ke gereja kok cemberut semua gitu? Apakah masih ada excitement di dalam Tuhan, saudara-saudara? Apakah orang-orang Kristen itu hanya cukup sebagai orang Kristen yang punya KTP yang ada tulisannya Kristen? Tentunya di Amerika ID nggak ada agamanya, tapi di Indonesia ada. Padahal kehidupan sehari-harinya itu padam, kehilangan fuel. Saudara, siapa yang mau berdoa pagi ini berkata, Tuhan, biar adanya api yang baru dalam kehidupan aku pagi ini. Ayo kita berdoa lagi. Bapa, kami minta Tuhan adanya api yang baru Tuhan daripada surga saat ini Tuhan. Biar setiap umat-Mu tidak ada yang terkecuali Tuhan. Engkau mengasihi setiap mereka. Biar mereka pagi ini bukan hanya merasa tertegur, tapi mereka mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang membakar mereka kembali di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tuh sama api itu senang sekali. Saya udah pernah cerita di sini ya. Tapi karena ada cukup banyak mungkin yang baru. Setiap minggu kita ada orang baru mungkin. Jadi mungkin belum kenal. Nama saya Dion, ini istri saya Michelle. Saya sudah melayani penuh waktu sejak udah 11 tahun. Saudara-saudara, belum terlalu lama dibandingin all the other pastors. Saya tuh senang sekali sama api growing up. Siapa di sini yang senang main api? Ayo angkat tangan. Loh kok nggak jujur ini? Masa cuma 3? Siapa yang senang main api waktu masih kecil? Nah itu dong kayak si Ivan tuh jujur dia. Saya tuh senang banget main api dan saya percaya kebanyakan anak laki-laki itu interested. Semoga nggak ada yang main api sampai rumahnya kebakaran. Saya tahu itu di pos kota kan keluar. Oh anak main api rumahnya kebakaran, you know. Semoga nggak terjadi kepada any of us. Tapi api itu kenapa sih anak-anak kecil itu, saya terutama waktu masih kecil suka. Karena apa itu magical ya. Itu kok bisa begitu ya, bisa wow itu luar biasa sekali. Saya tuh sering main api sampai suatu ketika siapa yang masih ingat cerita kesaksian saya? Saya bertemu api. Jadi saya beranjak dewasa kelas 5 kira-kira saya datang ke kantor papanya saya. Papanya saya waktu itu kerja di suatu hotel. Hotelnya kalau nggak salah itu company-nya mau tutup atau gimana. Lalu accounting itu karena di Indonesia mungkin hukumnya waktu itu masih bebas ya. Itu file-file itu banyaknya luar biasa ya. Mungkin besarnya mungkin sebegini ya, mungkin kira-kira setengah wing ini. Itu semua file. Dan diapain? Dibakar saudara-saudara. Di kompleknya hotel itu dibakar. Nah wow, saya ngelihat api. Biasanya main api kecil. Karena kalau main api besar di rumah dimarahin papa mama kan nggak boleh. Kebakaran ini wow, ini apinya seru banget, ini gede gitu ya. Wow, saya lihat dari jauh panas karena kan panas ya. Nah sore-sore setelah itu pagi kira-kira dibakar. Ya hari itu kebetulan saya ikut papa saya ke kantor. Sore-sore itu udah tinggal abu saudara-saudara. Abunya tuh tingginya kira-kira seinilah.
stage ini. Hitam gitu semua. Wow, saya tuh, wow. Biasanya main api seru, ini sekarang main ini. Karena apa? Diinjek tuh empuk, saudara. Blus gitu ya. Wow, saya mulai lari-lari di sampingnya, nothing happen ya. Terus sudah gitu saya mulai ke tengahnya, saudara-saudara. Guess what happened? Saya berkenalan dengan api, saudara-saudara. Saya nginjek, ternyata di situ masih ada baranya. Itu saya ingat, nggak pernah lupa. Kelas 5 SD, saudara-saudara, tiba-tiba putih semua. Untungnya saya nggak pingsan. Terus saya langsung, loh kok Pak Anton ketawain saya? Ini cerita sedih nih. Wah, saya begitu langsung putih, saya langsung loncat balik, saudara-saudara. Itu kaki saya itu kiri kanan tuh terbakar, saudara-saudara. Itu kena luka bakar kategori 2, saudara. Itu saya tuh kesakitan luar biasa, dan di situ ada kolam renang actually. Tapi kolam renangnya sudah lama nggak dipakai dan hijau. Jadinya saya takut juga kan. Terus mau pakai air karena waktu di Indonesia itu kita mungkin kurang diberitahu ya. Bahwa jangan pakai air nanti menggelembung gitu. By the way itu salah banget saudara-saudara. Pertama kali kalau Anda tuh kena api, Anda harus menurunkan temperatur. Gelembung itu no problem. Jadi saya tidak diapa-apain. Saya udah teriak, nangis dan sebagainya. And you know what? Ada yang bilang, supaya dingin dikasih apa? Dikasih Pepsodent, saudara. Itu udah sakit dikasih Pepsodent. Saya sakitnya double, saudara-saudara. And saya nggak ke rumah sakit, tapi beberapa bulan tuh saya kayak pincang. Kulitnya ini benar-benar jadi crispy, saudara-saudara. I'm not joking. Sampai saya gunting. Itu by the grace of God, karena kemurahan Tuhan, kaki saya itu kembali utuh, mulus. Dan tidak ada masalah dengan syaraf dan sebagainya. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi sekarang main api, Anda akan ketemu api, saudara-saudara. Anda akan berkenalan dengan api. Amin. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan membahas firman Tuhan dulu. Nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Api itu sesuatu yang benar-benar luar biasa ya. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita yang menarik berkenaan dengan api. Cerita yang salah satunya yang paling luar biasa itu Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk api. Itu Musa dan burning bush. Semak yang terbakar tapi tidak hangus, saudara. Makanya Musa, saya percaya Musa ngelihat itu kebakaran udah biasa, saudara-saudara. Tapi kalau ada pohon tetap hijau, kan kebanyakan gambarnya tuh pohon kering kebakaran ya. Saudara kayaknya itu nggak tepat deh. Karena apa? Di padang belantara udah biasa kayak begitu. Kenapa Musa itu pengen lihat? Musa bukan saya yang pengen lihat lagi ada api nyala dia datang. Saya percaya itu pohon masih hijau, saudara. Makanya dibilangnya dia tidak terbakar. Tapi kok ada apinya? Makanya dia datang. Nah, itu api yang sama mengikuti cerita bangsa Israel ini, saudara-saudara. 40 tahun tadi kita berdoa minta mana daripada Tuhan yang baru. 40 tahun di padang belantara, tiap malam ada tiang api. Tiang api membuat bangsa Israel itu nggak ada binatang yang mendekati dan juga ada kehangatan, saudara-saudara. Itu luar biasa sekali. Kita sekarang temperatur turun, ada yang udah pakai heater belum di rumah atau selimut aja, you know. Bayangkan itu 40 tahun Tuhan benar-benar mengasihi umat Israel. Walaupun banyak yang tidak bisa masuk. Tuhan itu sedih kalau kita tidak masuk janji yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, nah, jadi cerita tentang Tuhan dan api ini luar biasa. Gimana kalau Elia diangkat Tuhan dengan kereta berapi? Wow, itu luar biasa sekali. Saya percaya Tuhan mau gerejanya itu gereja yang berapi-api, amin. Nah, kita akan baca ini cukup keras, saudara, tapi ini adalah kebenaran. Anda dan saya harus bisa menjawab ya atau tidak. Kita baca dari Wahyu 3. By the way, ini kayaknya klikernya, yes, thank you.
Oke, thank you. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Biasanya kalau saya menaruh di sini tuh biasanya saya nggak lengkap, saya loncat-loncat. So Anda catat supaya Anda di rumah bisa baca lagi, saudara. Amin. Nah ini ceritanya, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, saudara. Sebelum Anda jangan baca dulu ya. Laodikia itu suatu kota di di zaman Romawi, di mana kota ini salah satu dari yang paling makmur, saudara-saudara. Laodikia ini terkenal dengan perbankan, dengan wall yang warna hitam. Biasanya wall warna putih, ini terkenal wall warna hitam, dan juga ada sekolah kedokteran zaman dulu, saudara, tentunya bukan modern medicine, tapi zaman dulu ini ada sekolah kedokteran, dan juga ada produksi produksi obat-obatan, terutama obat telinga dan obat mata. Itu terkenal sekali, saudara-saudara. Itu sangat makmur. Pada saat 60 Masehi, itu ada gempa yang luar biasa, itu rata Laodikia. Saking kayanya. Kan dia kan di dalam kerajaan Romawi ya. Biasanya kalau ada kayak begitu, kayak di Amerika kalau ada apa-apa, FEMA datang. Lalu kasih membantu, mengasih uang dan sebagainya supaya bisa membangun kembali. Laodikia itu dicatatkan bahwa dia menolak. Oh nggak perlu, kita masih banyak duit, kita bisa bangun lagi. Mereka bangun lagi sendiri kotanya. Semuanya. Ini kota yang sangat prosperous, saudara-saudara. Itu jadi kota yang again tadi dibilangnya apa? Perbankan kaya. Bajunya bagus karena apa? Bisa juga apa yang ungu dan sebagainya, dan juga wall hitam dan sebagainya itu banyak, dan juga ada obat-obatan di mana itu untuk obat mata, obat telinga dan sebagainya. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, ya adalah Yesus Kristus ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara-saudara, dingin dan panas ini bukan berarti kalau dingin itu jelek, panas itu bagus. Kebanyakan orang pikir begitu. Bukan, saudara. Kalau Anda mau minum di musim panas, Anda mau minum air yang sejuk atau air yang anget-anget kuku? Air es. Nggak boleh sama Pastor Joyce. Nah, kalau misalnya air panas buat apa? Buat mandi biasanya, saudara-saudara. Jadi ini bukan ngomong, oh Tuhan tuh maunya ini. Bukan, ini di konteks ini adalah apa yang temperatur yang terbaik untuk something. Nah ini terus dikatakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, saudara-saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan iya, kalau saya begitu silakan dibaca dan nah, saudara, ini kata-kata yang cukup keras. Anda tahu nggak? Ini gereja ini akhirnya runtuh semuanya. Tidak ada lagi sekarang di dunia ini, tidak ada, saudara. Apakah gara-gara mereka tidak respon firman Tuhan? Sekarang, saudara, kita akan terus di sejarah atau tidak, saudara-saudara, di Amerika ini bergantung kepada how we respond kepada firman Tuhan. Ada banyak peradaban yang begitu luar biasa tidak ada lagi. Karena apa? Karena tidak berjalan di dalam firman, saudara-saudara. Nah, itu saya skip, itu ada di wilayah kamu membeli daripadaku emas, kamu membeli dari aku pakaian putih. Supaya kamu menutup telanjanganmu. Saudara, ini mungkin firmannya again ya, kerasannya keras. Tapi pertanyaannya adalah begini, saudara. Apakah kita itu suam-suam atau tidak saat ini? Kalau kita ini suam-suam saat ini, firman Tuhan adalah bertobat. Bertobat, saudara-saudara. Nah ini
Again, tadi yang saya ceritakan ya, itu bayangkan. Ini mirip kalau dipikir Amerika. Di mana negara ini negara salah satu yang termakmur di dunia. Anda mungkin di sini, walaupun Anda mungkin some of you still, trying to mencoba mendapat status di sini dan sebagainya. Mungkin banyak yang sudah punya status, banyak yang sudah jadi citizen dan Anda semuanya mengalami kemakmuran to some degree ya. Mungkin Anda, lebih enak Anda bilang daripada di negara yang dulu di sini saya lebih diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah yang tadi saya ngomong, apakah kemakmuran itu, apakah karena kita ini medicine itu luar biasa, kita malah jadi miskin. Kita malah jadi tidak haus. Kita merasa kita sudah cukup. Jadi kita itu sama Tuhan sedikit aja. Kita ngasih sama Tuhan, Tuhan terima kasih berkat-Mu. Saya janji deh ke gereja setiap minggu, tapi that's it. Tuhan mau kita itu tidak suam, saudara-saudara, amin. Dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 12 bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, saya sudah mengalami api personally. Kaki saya itu angus, saudara-saudara. Bermain, kalau Anda mau, jadi pertanyaannya gini. Kita kan ngomong tentang on fire ya, being on fire. Bagaimana kita akan bahas poin-poin berikutnya ini, bagaimana Anda bisa terus berapi-api dalam Tuhan. Saya pastikan satu, jika Anda main api, Anda akan kena. So sekarang kalau Anda mau on fire, bagaimana caranya? Tidak ada, tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali Anda bertemu dengan api itu. Sama seperti Musa, saudara-saudara. Kita harus mencari Tuhan. Amin. Nah, dikatakan poin nomor 1 yang saya mau katakan dengan cepat saja. Yesus membaptis gerejanya dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara-saudara. Bukankah itu dijanjikan? Ini Matius 3, Yohanes Pembaptis dikatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tentang Yesus, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara-saudara. Anak Tuhan tidak bisa loyo, saudara-saudara. Anak Tuhan tidak bisa sekedarnya, saya udah deh, begini aja udah cukup. Anda harus dikenal orang sebagai orang yang berapi-api. Bukan berarti karakter ya, tukang marah gitu. Ini berapi-api karena suka marah di kantor. Bukan, saudara-saudara. Berapi-api itu berkobar-kobar untuk hal-hal Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau kita bertemu Yesus, tidak akan ada saudara yang loyo. Kalau Anda saat ini, aduh Tuhan, pastor saya sudah kering ini gini-gini. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali kamu bertemu Tuhan? Saya nggak tahu caranya gimana. Nah, kita nanti pelajari ya. Ketemu Tuhan itu tidak mungkin tidak either gosong atau on fire, benar. Either two things. Benar, di Alkitab ada. Saya nggak mau nakut-nakutin saudara. Ananias Safira, yang berbohong kepada Tuhan. You know what? Saudara jujur aja sama Tuhan, dia udah tahu, borok-boroknya udah tahu dia. Dia tetap mengasihi Anda, so nggak perlu bohong. Itu bohong, mati, langsung, saudara. Ketemu Tuhan either two things, either you are dead or you are alive for Him, on fire. Saya berdoa Anda ketemu Tuhan, amin. Dan hidup. Amin. Nah, ini caranya. Ini prinsip, saudara. Actually simple prinsipnya. Katakan simple. By the way, karena Anda mencatat. Anda tahu nggak Yohanes 10:10 dikatakan apa? Pencuri datang untuk... Ya, pencuri datang ya untuk mencuri. Pertama kali nomor 1. Apa yang habis dikotbahin ini bisa hilang, saudara. Sampai rumah. Tadi ngomong apa ya? In and out bukan itu tadi. Biasanya khotbah in and out. Coba catat, saudara, supaya nggak dicuri. Amin. Nah, prinsip bagaimana to be on fire. Nah, ini prinsipnya gini. To be on fire, you need to have the fire of God. Kita harus menerima api daripada Tuhan. Nah, prinsip yang pertama adalah api Tuhan selalu turun pada korban di atas mezbah. Ada amin?
Langsung dengan cepat. 1 Tawarik 21. Ini ceritanya tentang Daud, saudara. Daud sudah jadi raja. Dia tidak pernah kalah dan sebagainya. Dia lagi santai. Terus dia bilang, saya mau tahu dong ini bangsa saya ini udah berapa sih jumlahnya. Padahal Tuhan bilang nggak boleh dihitung. Kenapa? Karena kita jadi bisa mikir, kalau saya jumlahnya begini, kita bisa nyerang yang ini, kita bisa menang atau kalah. Padahal Tuhan itu adalah yang membuat Israel itu menang. Mau jumlahnya 10, mau jumlahnya 1000, 10.000, it doesn't matter. One with God always win. Amen. Nah, Daud akhirnya melanggar, saudara-saudara. Yoab itu panglimanya bilang, jangan deh. Dia bilang semoga Tuhan melipat gandakan rakyat Israel. Yang mulia, bukanlah sudah jelas bahwa mereka takluk kepada baginda. Mengapa harus mengadakan sensus? Nanti seluruh bangsa ini menanggung akibatnya. Ini karena sudah ada dikatakan tidak boleh sama Tuhan. Nah, tapi raja tetap ngotot, saudara-saudara. Dan dikatakan di ayat berapa ini? Gak kelihatan juga, ini kecil ayatnya. Ayat 8 mungkin. Allah tidak senang dengan sensus itu dan ia menghukum orang Israel. Nah, ini memang kita nggak membahas tentang hukuman dan sebagainya, tapi ada prinsip setelah ini, saudara. Jadi saat itu dikasih pilihan Daud itu, kamu suruh pilih 3. Apakah kelaparan berapa bulan? Apakah kamu dikejar-kejar sama musuh ataukah Tuhan menyerang bangsa Israel. Lalu dia bilang, saya mendingan kita jatuh ke tangannya Tuhan aja. Karena Tuhan itu penuh kasih, saudara, luar biasa. Tapi ada konsekuensinya, 70.000 orang mati langsung. 4. Daud itu luar biasa, makanya dikasih Tuhan. Karena apa? Daud berdoa, ya Allah, akulah yang bersalah, akulah yang menyuruh. Bangsa ini tidak bersalah, ya Tuhan, hukumlah aku dan keluargaku. Tapi jauhkanlah malapetaka ini dari umatmu. Ini pemimpin yang Tuhan cari, saudara. Pemimpin yang hatinya itu punya hati seperti Tuhan. Dia rela mengerti salahnya dia. Saul, gimana Saul yang digantikan Daud? Saul, salahnya dia, salahnya itu. Adam dan Hawa. Adam, ini bini gua nih yang salah. Itu ya saudara, ini gak ada hubungannya. Tapi Anda jangan saling menyalahkan. Ini gak ada hubungannya di rumah tangga Anda. Jadilah pemimpin. Take responsibility. Be humble. Dan Anda akan diberkati Tuhan. Nah, gara-gara ini saudara, Tuhan kirim apa? Malaikatnya. Lalu malaikat Tuhan menyuruh Gad itu nabi, saudara, untuk mengatakan kepada Daud bahwa ia harus, mari kita baca bersama-sama, bahwa ia harus naik ke tempat pengirikan gandum milik Arauna dan amin. Lalu Daud mendirikan sebuah mezbah di situ bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban perdamaian. Kemudian ia berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan menurunkan api dari langit yang membakar kurban-kurban di atas mezbah. Saudara, ini merupakan, saya percaya, sesuatu polanya Tuhan. Karena apa? Ini bukan satu-satunya cerita yang seperti ini. Apa yang Anda maksud? Oke, kemarin ini saya juga pernah khotbah 1 Raja-Raja 18. Elia dan 300 atau 450 Nabi Baal kan? Prinsipnya apa? Pertama kali yang dia lakukan, kalau Anda mau on fire saudara-saudara, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah perbaiki mezbah. Api turun dulu ke mezbah, saudara. Pertanyaannya, again ya, 1 Raja-Raja 18. Elia, begitu dia lagi ngeledekin itu si nabi-nabi Baal yang lagi nyiletin badannya dan sebagainya, lagi tidur kali. Terus dia setelah dia selesai, apa yang dia lakukan? Dia ambil 12 batu, lalu dia dikatakan perbaiki mezbah. Anda kalau mengorbankan sesuatu harus ada tempatnya, saudara-saudara. Itu adalah mezbah, altar. Kalau dikatakan altar call ini, Anda actually
naik ke mezbah. Di dalam mezbah itu ada pertukaran, saudara-saudara. Anda menukar hidup Anda dengan pembaharuan di dalam Tuhan. Anda menukarkan keluh kesah Anda, ketakutan Anda, mungkin sakit penyakit Anda, mungkin dosa Anda. Anda naik ke dalam mezbah itu dan adanya pertukaran, exchange, saudara. Kalau tidak ada altar, tidak ada sacrifice. Harus ada altar dulu, saudara-saudara. Baru yang kedua, bagaimana api itu bisa turun, bagaimana Anda itu bisa on fire. Yang kedua setelah Anda bangun mezbah adalah harus ada korbannya. Nah, mezbah itu berbicara soal sarana. Anda mau on fire, pertanyaan saya, apakah Anda punya tempat, waktu, di mana yang Anda khususkan buat Tuhan? Apakah Anda punya kebiasaan membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan? Saat kita ini tadi sebagai gereja kita menyembah bersama-sama, itu kita lagi ada mezbah dan ada yang kita persembahkan di atas mezbah, saudara-saudara. Nah, makanya ini penting sekali untuk dipahami. Karena apa? Banyak orang datang ke gereja tidak mengerti ini, jadi mereka datang pikir tim di sini untuk perform untuk kalian. Wih, hari ini ada pemain biolanya, wah mantep nih, udah ini enak nih. Pas sudah pulang, bagus tadi ya, bagus, enak banget kayaknya. Aduh, kayaknya saya dilayani banget sama hadirat Tuhan. Iya bener, kadang-kadang Anda dilayani hadirat Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin tentang Anda mau on fire, Anda yang harus naik ke dalam persembahan itu. Anda adalah persembahannya, Anda tahu tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa saja yang kita harus lakukan ini, saudara-saudara. Tapi gereja itu bukan konser. Kita berdoa supaya lebih banyak yang mau memuji Tuhan di sini. Lead us in worship, give God the best. But Anda harus tahu, itu bukan buat Anda. Itu untuk mengajak Anda. Amin. Jadi kita sama-sama jadi tim musik. Siapa tim musiknya? Oh, hari ini si Brando tuh main drum. No, tim musiknya, tim pujiannya ya kita, saudara. Gereja Tuhan. Amin. Amin. Nah, lalu ada lagi yang lain ya. Kita akan bacakan. Sampai di mana ini tadi? Nah, prinsip yang tambahannya nih ya. Tadi kan sampai mempersembahkan korban bakaran serta korban perdamaian. Kemudian dan Tuhan menjawab doanya. Saudara, Anda baca Alkitab, tidak ada Tuhan pernah kirim api tanpa doa, saudara. Coba Anda baca. Elia, Tuhan, buktikan bahwa aku ini memang kau utus dan kau akan membalikkan hati orang Israel kembali kepadamu. Bam! Api datang, saudara. Korban sudah ditaruh sama Elia di atas mezbah. Korban sudah disembelih, tapi api belum turun. Karena apa? Tuhan, doa itu apa? Ngomongin soal koneksi pribadi, saudara-saudara. So, kalian jangan anggap enteng doa kalian. Mungkin kalian berpikir, aduh, saya nggak bisa berdoa tuh kayak Pastor Paul. Kalau Pastor Paul doanya kayaknya mantep. Look, Tuhan itu tidak mendengar doa seperti itu, saudara. Bukan kata-kata. Tuhan itu roh. Dia melihat hatimu, rohmu. Bagaimana kamu dengan terbata-bata, kamu nggak bisa ngomong, pokoknya ayatnya salah juga masih nggak apa-apa lah, masih belajar, Hatinya tapi benar, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku, Tuhan. Oh Tuhan, ada yang mungkin doanya salah, biar aku mati supaya Yesus bangkit, apa gimana? Waduh, Tuhan bilang ini ngomong apa, tapi gua hadir dah, Makanya harus baca Alkitab supaya kita bisa berdoa benar. Tapi yang penting kita itu yang penting berdoa. Sampaikan jeritan hatimu. Apakah kamu mau minta more of God? Makanya Daud itu dikasih Tuhan karena dia tuh senang sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak cukup. Saya mau lagi. Makanya kita ini lagi dalam masa berdoa dan berpuasa, saudara-saudara. Siapa yang membaca itu? Renungan yang kita buat?
Bisa download, by the way saudara-saudara, tim saya bikinnya susah itu. Bener-bener itu bukan copy and paste dari website mana. No, kita bikin bener-bener dari scratch. Kita berdoa cari Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. So pakai itu, cityblessing.org, saudara-saudara Anda bisa download di situ. Sayangnya karena waktu saya nggak sempat terjemahin bahasa Indonesia. Tapi kan Anda tinggal di Amerika, bisa semua bahasa Inggris. Amin, bahasanya nggak susah. Nah, jadi poin nomor 2 adalah api Tuhan selalu turun pada korban yang ada di atas mezbah. Api Tuhan turun sebagai jawaban doa. Kalau Anda mau on fire for God, jangan lupa 3 hal ini. Apakah Anda punya waktu pribadi sama Tuhan? Apakah Anda sediakan waktu khusus tempat di mana kamu itu menyembah Tuhan? Di mana kamu itu membaca firman Tuhan? Di mana kamu itu bergaul dengan Tuhan? Yang kedua adalah, apa kamu mempersembahkan korban? Saat kamu datang ke sini, ngerasa mungkin, aduh hari ini kok kayaknya, aduh banyak banget masalah begini-begini. Anda datang lalu, oh Tuhan, Engkau luar biasa, for you are great. Waduh, padahal di sini tuh nggak berasa tuh di sini. Kurang ngangkat ini, belum ngangkat hatinya. Hatinya masih di mana tahu. Tapi, aduh Tuhan, tapi udahlah, for you are great, you do miracle. Saudara, itu Tuhan. Nah, ini korban. Karena apa? Korban itu tidak pernah enak. Coba yang ditanya itu, apa? Sapi, domba yang disembelih enak gak? Enggak, tentunya dia nggak mau. Sama dengan kita ini, kalau kita mempersembahkan korban itu selalu sacrifice, saudara. Saat Anda tadi didoakan sama Pak Narto untuk membawa persembahan, itu juga korban, saudara. Apakah Anda, saya punya $2 juta di bank ini. 2.000, nah apa sih kasih? Itu belum jadi korban. Itu pemberian. Tapi korban itu selalu sakit, saudara-saudara. Saat Tuhan bilang, itu makanya Bishop ya, saya mengucap syukur Pastor Paul, our senior pastor itu punya bapak rohani. Bishop punya, selain dia itu full time, dia juga punya banyak bisnis. Tuhan berkati dia luar biasa di dalam bisnis ini, bisnis itu. Saya ingat ceritanya suatu ketika dia punya rumah yang masuk ke majalah arsitektur, saudara. Karena rumahnya pasti bagus, saudara. Pasti nggak mungkin $500.000 dapat rumah kayak begitu masuk majalah, saudara. And then one day dia bilang waktu dia lagi menyembah Tuhan, Tuhan bilang thank you. Dia bilang seumur-umur Tuhan gak pernah bilang thank you. Ini apa yang bisa aku persembahkan yang bisa membuat Tuhan bilang thank you. Terus dia diingetin, baru keluar di majalah rumahnya. Dia jual, dia kasih seluruhnya buat Tuhan. Mau kaya apapun, saudara, kalau pemberian yang seperti itu korban. Anda mau mengalami breakthrough, Anda mau mengalami on fire, kadang-kadang ada banyak. Ada mungkin beberapa yang Anda, kalau Anda masalahnya dengan uang, mungkin Anda akan digerakkan Roh Kudus untuk berkorban di dalam finansial. Kalau bukan, kalau Anda mungkin males mungkin dan sebagainya, mungkin Tuhan akan bicara Anda untuk melayani. Ada macam-macam lah. Pokoknya Tuhan akan membicarakan sesuatu untuk Anda memberikan korban. Satu hal yang Anda perlu tahu, Tuhan tidak perlu korban, Dia mau berkati kamu. Korban, Tuhan gak makan kambingnya. Tahu gak yang makan siapa itu? Imam. Kan di perjanjian lama setelah itu, ada certain things yang dibakar sampai hangus, certain things dimakan sama imam. Tuhan tidak perlu Tuhan yang seperti itunya. Anda harus tahu. Tapi, siapa yang di sini sudah setia perpuluhan dan Anda tahu Anda jadi diberkati gara-gara itu? Angkat tanganmu. Amin. Saya juga. By the way, saya udah ngomong berkali-kali, pastor juga perpuluhan, by the way, saudara-saudara. Sama. So, sampai di mana tadi saya? Jadi, jangan Anda miss ini. Kalau Anda ke gereja, Anda datang ke sini, Anda pagi-pagi mungkin, Anda gak ke gereja, Anda di kamar Anda sendiri. Berikan korban kepada Tuhan. Pasti Tuhan itu show up di dalam kehidupan kamu lebih luar biasa. Again ya, Tuhan itu Immanuel. Dia sudah ada di kehidupan kamu. Tapi manifestasi. Apakah kamu terbakar oleh api Tuhan apa enggak? Tergantung bagaimana kamu memperlakukan Tuhan. Amen? Alright. Poin
Selanjutnya, jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa korbannya? Nah ini Roma 11 dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah jadi korban tidak hanya materialis, saudara. Tidak hanya uang, tidak ada benda gitu. Tuhan mau kamu. Tuhan mau hidup kita. Tuhan mau hatimu. Amin. Kita akan cepat aja ya. Apalagi? Ini yang tadi saya katakan. Korban syukur. Korban syukur. Yang tadi, korban syukur. Saat kamu lagi diberkati, sudah sepatutnya kita mengucap syukur. Tapi saat kita itu merasa kita itu gak mau mengucap syukur. Siapa yang pernah mengalami begitu? You know? Lagi mengalami apa? Flat tire, udah flat tire. Saudara, saya pernah waktu itu kita jalan-jalan ke mana ya? Itu saya ingat pas saya itu mau full time, saudara. Ini tahun 2010, mungkin kurang lebih bulan-bulan end of the year. Saya jalan-jalan sama istri saya. Kita ke Central California apa kemana? Ban kempes, saudara. Ban kempes. Saya betulin sampai tangannya luka-luka gitu ya. Karena gak biasa pakai dongkrak ya. Nah udah gitu, udah sampai ke tempat betulin bannya, dipasang sama dia, jalan lagi. Ya, within the same day, 2 kali saudara dia masangnya salah. Kempes lagi saudara. Saya datang lagi ke toko yang sama di kota yang berbeda. Sampai akhirnya pin ban itu kan ada skrup ya, ada 5, ada 4, ada 6, ada I don't know. 1 sampai putus saudara. Aduh saya udah. Nah itu waktunya mau memberikan korban syukur. Karena apa? Karena kalau Anda pikir Anda masih hidup. Bukan kecelakaan, bukan ban kempes lalu aku kecelakaan apa-apa. Enggak kan? Tuhan selamatkan, cuman kempes doang. Kadang-kadang Anda mengalami, aduh kejeduk kakinya, you know. Waduh udah ngomong yang gak baik, you know, misalnya. Come on. Tuhan, berkat Tuhan itu masih banyak dalam kehidupan saudara. Jadi korban syukur ini sebenarnya gak susah-susah banget saudara. Karena apa? Anda masih diberkati. Amin. Nah, poin nomor 3, ini penting sekali. Tuhan yang menyalakan api, tetapi adalah tanggung jawab saya setiap hari untuk ayo dong, kan saya kan udah bilang kalau saya stop begini, kalian lanjut dong. Tuhan yang menyalakan api, tetapi adalah tanggung jawab saya setiap hari untuk amin, saudara-saudara. Ada amin? Nah ini siapa yang Anda sudah pernah mengalami? Saya percaya semua udah pernah mengalami. Datang ke conference, waduh, conference KKR bahasa Indonesianya kan, ke KKR, waduh rasanya luar biasa gitu ya. Wah saya ini menyala buat Tuhan. Minggu depannya krik krik krik. Kok kayak begini Tuhan, sekarang rasanya kering di padang gurun. Anda pernah mengalami itu? Yes. Oh atau di sini, wow Pastor Joyce, Pastor Paul lay hand on me, jet. Wah di jamaah Tuhan luar biasa. 1 week later, waduh klik 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 kayak kan suka ada kan di meme tuh. 1 week later Anda, aduh Tuhan gak berasa. Kenapa? Saya dulu makanya saya tuh bolak-balik dari altar ke altar, bukan mempersembahkan korban Tuhan, bukan. Karena saya mau minta lagi itu apinya. Kok ini bocor terus ya? Juga dulu dibilangnya urapan bocor gitu. Aduh, itu firman dari mana urapan bocor? Ya, tapi ya gitulah ya. Jadi ternyata ada firmannya saudara-saudara. Anda mau nggak sih kayak gitu urapan bocor? Setiap minggu sini saya urapi terus aja pakai minyak gini supaya berasa gitu. No, itu bukan maunya Tuhan. Firman Tuhan kita baca. Firman Tuhan itu luar biasa ya. Amin. Jarang kita baca perjanjian lama ini. Saya paling suka perjanjian lama. Imamat 6 ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada Harun, imam ya, tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah,
semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ini prinsip saudara-saudara. Saya sadar bahwa kenapa saya merasa bocor, karena bukan bocor. Karena siapa yang suka camping? Di sini di California memang berbahaya ya, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau ditaruh api dibiarkan aja atau barbecue, tinggal tunggu waktu, itu akan mati. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu menaruh kayu lagi ataukah enggak? Ini prinsip ini banyak saudara, ini di luar kemah pertemuan ya. Di luar tabernakel, di dalam tabernakel tiap sore mereka harus membawa minyak dan dinyalain light. Itu apa? Menorah itu. Ada 7 gitu, 1 kayak gitu ya. Itu kayak bukan lilin tapi minyak. Itu kecil saudara-saudara. Jadi semalaman imam itu harus apa? Ini kayak 5 janda bijak, 5 perawan bijak, 5 perawan bodoh. Minyaknya nggak cukup. Nah itu nggak cukup buat semalaman. Tiap semalaman itu 7 itu harus diisiin terus sama imam. Semalam-malaman. Apa prinsipnya? Prinsipnya saudara, hubungan Anda dengan Tuhan itu tidak bisa sekali-sekali. Anda harus terus refill yourself. Amen. Setiap hari harus dijaga untuk terus menyala. Karena memang tidak didesain untuk sekali doang. Anda bukan kepenuhan Roh Kudus itu bukan 1 kali. Anda harus terus dipenuhi. Anda harus terus bergaul. Amin. Bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan? Seperti menaruh kayu yang baru. Seperti menaruh korban bakaran yang baru. Menaruh korban bakaran juga jadi menyala ya. Tapi menaruh kayu juga. So ini apa yang kita bisa lakukan untuk membuat hidup kita ini terus berapi-api untuk Tuhan. Nah ini ada Yesus ini. Lukas 24. Anda tahu ceritanya, jangan dibaca dulu ya. Jadi setelah Yesus itu bangkit, murid-murid kan ada penampakan Yesus di mana-mana. Ini ada perjalanan di Emmaus. Di Emmaus. Yesus bukan pura-pura ya, dia karena tubuh kemuliaan, mungkin dia sengaja tidak menaruh rupa yang sama. Padahal dia itu murid-muridnya ini, 2 orang ini berjalan, terus dia pura-pura Yesus. Lalu akhirnya disuruh ikut, jangan, ayo nginep gitu. Akhirnya dia memecah roti, langsung mereka, itu guru, itu tuh guru. Itu Tuhan Yesus. Dan Yesus langsung hilang. Lalu mereka bersuka cita. Lalu ini dikatakan ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini ngomongin tentang apa saudara? Anda mau on fire. Anda harus bergaul sama Tuhan dan bergaul dengan firman. Sekarang waktu berdoa berpuasa, waktu yang tepat, di dalam guide itu banyak sekali ayat-ayat. Anda kalau mau on fire tidak ada jalan lain kecuali Anda bergaul dengan Tuhan yang di dalam firman itu. So, jadi 1, kasih tahu tetangga Anda, baca firman. Katakan amin. Kamu juga bilang. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Nah di dalam bahasa Inggrisnya fan into flame. Fan into flame saudara-saudara. Anda mau lebih berkobar itu
Zaman dulu di Indonesia tuh ada kan tungku yang harus ditiup gitu ya. Saya pernah lihat tukang toge gitu, tukang toge goreng tradisional gitu kan, ditiup gitu. Wow, kalau ditiup tiba-tiba tambah kenceng ya. Padahal tiupnya nggak usah kenceng-kenceng gitu, pakai pipa atau apa ya. Nah, jadi api di dalam hidup saudara itu bisa increase saudara dengan the right condition. Anda bisa bertambah berkorbar. Anda jangan sekedar menyala. Anda kayak itu kayak ini kok Kwet Long ini tukang masak kan, ini cos gitu kan, pakai yang diinjek itu. Wah, itu mantap itu apinya. Itu udah pasti yang deket kebakar, udah pasti. Nular saudara-saudara. Nah, itu jadi kalau menurut firman ini adalah apa? Fan into flame. Jadi karunia-karunia di dalam Anda ini bisa saja santai. Bisa Anda udah terima karunianya, tapi tidak bertumbuh, tidak terbakar, tidak tambah membara. Siapa di sini yang tidak berbahasa roh setiap hari? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan? Siapa yang tidak berbahasa roh setiap hari? Angkat tangan. Kan malu-malu kan? You know what guys, gak ada malu-malu di dalam rumah Tuhan. Tuhan tahu anyway. Saya nanya itu karena apa? Karena kayaknya Roh Kudus bilang gitu, bahwa Anda sudah, sebagian besar daripada Anda sudah diberi Roh Kudus, tapi Anda malas mengobarkan. Anda mau on fire. Aku ingat banget aku di waktu itu di mentor sama Ko Aming, this is true. 1 hour. Aku naik tangga, turun tangga, ini kok baru 10 menit, Aduh, mutar. Berapa bulan mungkin saya lakukan, saya sadar ada pertumbuhan rohani, saudara-saudara. Kuasa Anda mau lihat? Fan it, saudara-saudara. Siapa yang mau di sini lay hand on the sick, tumpang tangan akan orang sakit sembuh? Ayo, semuanya dong harus angkat tangan. Masa Anda nggak mau sih? Jadi kalau Anda sakit, tumpang tangan sendiri sembuh juga. Iya kan? Nah gitu dong, mantap. Nah gitu. Nah, gimana caranya bertambah dalam kuasa? Tadi Pak Narto udah bilang berpuasa. Tapi juga salah satunya adalah dengan apa? Fan into flame, the gift of the Holy Spirit. Nggak hanya bahasa roh. Ini kayaknya habis ini nanti kalau tim musik saya panggil datang, coba kalian tuh jangan salah mengerti. Berdoa di dalam roh itu lain daripada yang dibilang 1 Korintus 13, kamu jangan kalau ini harus diterjemahkan. Kalau saya khotbah syukurabaya, kalian nggak ngerti itu yang ngomongin, saudara. Harus ada diterjemahkan. Tapi berdoa di dalam roh tidak ada di Alkitab bahwa itu menunggu diterjemahkan. Coba Anda teliti. Semuanya berdoa pada waktu yang bersama. Karena apa? Itu berdoa, bukan berkhotbah. So, kalau saya ada pesan Tuhan dalam bahasa roh, saya harus terjemahkan. Atau harus ada yang terjemahkan karena Anda nggak mungkin ngerti. Tapi berbahasa roh wajib. Ini ayat yang saya belum pernah quote seumur hidup saya. Yudas 1 ayat 20. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan. Salah. Ini dia. Ini udah diklik ternyata lain. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di dalam dasar imanmu yang paling suci dan ayo, siapa yang udah dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangan yang tinggi. Nah, sekarang Anda harus berdoa di dalam Roh Kudus di rumah. Ayo saudara, mulai 5-10 menit, coba. And Pastor Paul bilang itu pasti bertumbuh bahasanya. Nggak mungkin Anda bahasanya kayak diulang 200 kali gitu, itu aja gitu. Enggak, itu akan bertumbuh. Dan Tuhan akan berbicara more. Ini Yudas 1:20, ini Yudas yang baik ya, bukan Yudas yang... Ini berdoalah dalam Roh Kudus, saudara-saudara. Tadi ingat api turun, tidak ada yang turun tanpa adanya doa. Anda mungkin doanya, Anda tidak tahu mau doa apa, tapi Roh Kudus, kalau Anda berdoa dalam bahasa roh, my goodness, itu tiba-tiba tahu-tahu api turun atas kehidupan Anda. Amin. So, ada banyak ini. Bagaimana supaya stay on fire?
Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang kamu akan memiliki kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi apa? Ada banyak sekali, tapi kita akan akhiri di sini saja. Saksi, saudara. Kalau kamu mau, siapa di sini yang pernah share sama orang lalu orang itu terima Yesus? Angkat tangan. Gimana rasanya? Oh my goodness. Wow. Gimana rasanya saat Anda tumpang tangan tuh orang-orang sembuh? Wow. Anda tambah on fire nggak? I bet. You bet. Pasti, saudara. Jadi, bagaimana supaya bisa sukacita itu adalah bergaul dengan Tuhan. Bekerja bersama Tuhan. Melayani bersama Tuhan. Melayani others. Ada banyak sekali yang lain, tapi I think kita sudah cukup di sini saja, saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara sama Anda. John Wesley katakan, get on fire for God and man will come and see you burn. Saat kita itu menyala, saudara-saudara, orang dunia itu mau lihat. Saya dengar ceritanya, tetangganya Lili lah, siapalah, Ko Ifung lah, apalah. Mungkin setiap Anda pernah mengalami. Kok kamu lain ya? Kok bisa? Saat itu jangan tutup mulut, saudara. Buka mulut. Share, oh saya dulu kayak begini. Saya dulu hidupnya seperti ini. Tuhan itu benar-benar hidup. Dia menyelamatkan saya, merubahkan saya. Kamu mau tidak? Amin. Ko Jeffrey boleh saya minta? Amen, amen. Pagi ini, again, kita diingatkan lagi tentang firman yang awalnya saya bacakan. Tuhan tidak mau ada anaknya yang suam. Ada pepatah, kalau orang tuanya singa, anaknya akan singa juga, saudara. Kalau Bapa kita di surga itu adalah api. Saking dia passionate-nya about the things of God, saudara. Dia spesial datang untuk mati buat saya dan Anda. Kita tuh anaknya Tuhan Yesus. Saat ini waktunya kita mempersiapkan kembali altar. Mempersiapkan kembali korban. Ayo kita berdiri. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda saat ini. Karabasha karabaralabaralabaso karabaralabaralabaralabaralabasaka fan into flame. Ayo mulai berbahasa baru. Mulai berdoa di dalam roh saat ini. Biar adanya angin Roh Kudus yang membakar. Kerabosha karalabaralabaralabase karayaralabaralabaso karalabaralabaralabayaralabas. O karalabayaralamase kayaralabayaralamase kayaralabayaralabayaralabaso kayaralabasa. Oh rabaso karabaralabaralabaralabaso kayaralabasa. Ganti sekarang dengan bahasa normal, saudara. Katakan kepada dia. Oh, katakan kata-kata yang baru. Katakan aku mengasihimu Yesus. Oh Tuhan, aku mau apa yang baru. Katakan dengan kata yang bisa dimengerti. Ayo biar. Oh Tuhan, ayo jangan berbahasa baru terus. Sekarang gunakan kata-kata natural Anda saat ini. Biar keluar dari dalam hati Anda. Oh Tuhan, jangan aku dibiarkan suam ya Tuhan. Oh Tuhan, biar saat ini Tuhan aku persembahkan. Aku datang ke altar-Mu lagi Tuhan. Oh Tuhan, visit us again Tuhan. Oh Tuhan, burn. Oh Lord, burn all the lukewarmness away. Oh segala kesuaman saat ini kami minta Engkau bakar Tuhan dengan api yang baru Tuhan.
Katakan I exalt thee, oh Lord. Biar Engkau berikan korban pujian pagi ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, lutut bertelut, lidah mengaku, ku sembah Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Dari segenap hatimu angkat pujian, Kau sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Engkau layak, Engkau layak. Yes Tuhan, Kau layak. Engkau layak terima pujian. Kau layak, oh Tuhan. Katakan ini aku, ini aku menyembahmu, menyembahmu. Kau layak, oh Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami percaya Engkau berada di tengah kami Tuhan. Engkau tidak memandang hina Tuhan pertobatan umat-Mu Tuhan. Saat ini jika Anda hidupnya suam, mungkin Anda hidup dalam dosa, saat ini datang ke altar Tuhan. Katakan, tahirkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, basuh aku kembali. Ayo katakan dengan mulutmu sendiri, dari hatimu sendiri. Bapamu mendengar. Terus berkata-kata, Engkau layak. Oh Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Semua pengakuan umat-Mu Engkau dengar. Kami minta api yang baru. Api urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu di sini sudah menerima. Saat ini Tuhan, ingatkan mereka, Roh Kudus, Engkau pulang bersama mereka. Dan biar mereka menjaga api yang sudah Engkau berikan. Biar mereka tersengang oleh api yang bersama hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan sekali lagi. Katakan, ini aku. Oh, ini aku. Yes Tuhan, menyembahmu. Engkau layak, Engkau layak, oh Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati umat-Mu saat mereka pulang Tuhan. Mereka pulang tidak sama saat mereka datang. Mereka pulang dengan pengurapan yang baru, api yang baru. Seal it, oh God. Dan biar di dalam waktu puasa dan berdoa ini Tuhan, Engkau menyatakan diri-Mu lebih dahsyat lagi. Saat ini kita tutup dengan doa buat bangsa ini, saudara-saudara. Ayo setiap kita semuanya berdoa. Oh Bapa, syokara basoka, kami angkat bangsa ini Tuhan. Have mercy, kemurahan-Mu Tuhan buat bangsa ini. Oh Tuhan, biar adanya pertobatan yang besar-besaran Tuhan. Oh semua berdoa. Oh semua berdoa. Oh Tuhan, kami berkati Amerika Tuhan. Jangan adanya judgment Tuhan atas Amerika, tapi biar Engkau lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati bangsa ini Tuhan, supaya adanya revival yang baru buat bangsa ini Tuhan. Biar kami juga berdoa Tuhan untuk peace. Oh God, peace upon Jerusalem, oh God. Peace upon America and peace upon the world, oh God. Biar tidak ada peperangan Tuhan. Biar Engkau sebagai Raja Damai Tuhan. Oh kami plead, kami minta Tuhan. Have mercy, oh God. Mercy upon Ukraine. Oh mercy upon Russia. Oh North Korea, China, oh Iran, oh God, mercy. Mercy, mercy, oh God. We ask the fire of God to come in Jesus' name. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya sudah menerima. Katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati.